Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya mengajak nanti di sepanjang live streaming saat ini, silahkan Bapak Ibu mengetik atau menulis permohonan doa, pokok-pokok doa yang Bapak Ibu ingin kita doakan. Silahkan ketik di kolom komen di Facebook Bapak Ibu Saudara. Nanti kami akan doakan setiap pokok-pokok doa yang masuk. Kita percaya dalam masa-masa yang sulit seperti ini, Tuhan kita tetap Tuhan yang perkasa. Dia tetap Tuhan yang ajaib. Dia tetap Tuhan yang luar biasa. Kita percaya bahwa saat-saat ini Tuhan pasti akan melawat hidup kita masing-masing. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihi
Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara, berfirman buat setiap kami masing-masing pada pagi hari ini. Dan kami tahu bahwa Engkau mendengar seru dan doa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau belajar dengan akan firman-Mu dan mempercayai akan janji firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami tahu Engkau Allah yang setia dengan janji firman-Mu. Apa yang pernah Engkau firmankan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat setiap umat Tuhan dimanapun berada, jemaat GKS Purwokerto di rumah masing-masing. Dalam nama Yesus, saudara yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, katakan amin, amin. Shalom. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Selamat pagi. Salam damai sejahtera dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi hari ini. Selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu kebenaran dalam kehidupan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Jika kita masih percaya Tuhan, atas segala masalah dan pergumulan kita pada pagi hari ini, Allah itu sanggup menolong dan menjawab setiap pergumulan kita. Dan pada pagi hari ini kita akan sharing, bincang-bincang kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan itu Allah penyembuh. Tuhan itu Allah penyembuh. Allah yang sanggup menyembuhkan kehidupan saudara dari sakit penyakit. Jehovah Rafa, Tuhan penyembuhmu, tak pernah mengecewakanmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kita masih punya rasa, punya iman, punya keyakinan yang kokoh kepada Tuhan, Yesus pernah berkata dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Barang siapa yang masih percaya kepada Tuhan, ya, Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Perhatikan baik-baik, tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya.
Apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Barang siapa yang mempercayai bahwa firman Tuhan itu berkuasa, punya otoritas, punya kuasa, perkataan firman Tuhan itu akan menjadi nyata dalam kehidupan saudara. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, bukan hanya untuk menyenangkan dirimu dan nafsumu sendiri, tapi atas kehendak Tuhan atas hidupmu. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah apa yang kamu doakan dan kamu minta kepada Tuhan. Kamu percaya bahwa engkau telah menerima sebelum engkau dalam kenyataannya menerima secara fisik, tapi engkau sudah menerima dengan iman di dalam spirit bahwa apa yang kau doakan, kau minta sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saudara menyiapkan hati, saudara menyiapkan pikiran, saudara menyiapkan segala sesuatu yang ada dalam tubuh saudara. Apa yang saudara mau kepada Tuhan dan saudara harapkan di dalam Tuhan, yang akan engkau terima atasmu daripada Tuhan. Saudaraku, buka pikiranmu, buka matamu, buka hatimu, terima firman dengan lembut, siapkan tanah hatimu dengan hati yang penuh sukacita dan syukur di hadapan Tuhan bahwa firman yang engkau dengar pada pagi hari ini sanggup mengubahkan kehidupanmu, ya. Imanmu mengubahkan fakta hidupmu bahwa firman itu sanggup menjawab kebutuhan kehidupanmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, diberkatilah, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Walaupun faktanya dalam kenyataannya kehidupan saudara hari ini kondisinya tidak baik-baik saja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi jika engkau berani mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu, maka engkau mendapatkan satu anugerah, satu kesempatan yang tidak pernah engkau duga bahwa Allah itu sanggup menolong kehidupan saudara. Bagaimana caranya kita bisa mengalami kesembuhan dan penyembuhan oleh kuasa Tuhan? Saudaraku, hari-hari ini banyak orang mengalami sakit penyakit. Hari-hari ini banyak orang mengalami kelemahan tubuh, dan banyak masyarakat sedang terpapar virus, sehingga kondisi di rumah-rumah sakit di banyak tempat di Indonesia mengalami penuh dengan pasien-pasien yang sedang menunggu giliran jaga untuk masuk, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, pada saat-saat kritis seperti ini, saudaraku, ada banyak orang tidak percaya dengan apa yang dia percayai. Ada banyak orang tidak percaya dengan apa yang dia doakan. Karena apa? Ada rasa takut dan khawatir. Apakah doanya, permintaannya, keyakinannya, imannya itu bisa menyelamatkan hidupnya, bisa menyelamatkan dan menyembuhkan dari sakit penyakitnya. Doa yang gampang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada doa yang membuat dia tidak percaya, padahal dia setiap hari hampir pagi, siang, dan malam itu berdoa. Tapi kenapa setiap doa yang dia ucapkan tidak mengalami rasa puas dalam kehidupannya? Ingat saudaraku, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Imunitas dalam tubuh kita bisa terbangun dan kuat. Hidup kita menjadi sehat karena ada sesuatu yang dalam diri kita itu keluar sebagai pendorong, saudaraku. Nah, saudaraku percaya pada kesanggupan Allah.
Tuhan sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Masih dalam doa Yabes, saudaraku yang dikasih Tuhan. Masih dalam doa Yabes, Yabes berdoa untuk dapat mengubah nasib buruknya menjadi nasib yang wujud di hadapan Allah. Ketika ia berani datang kepada Tuhan, ketika ia berani berseru kepada Tuhan, dia berseru kepada Allah Israel, penjaga Israel yang tidak pernah terlelap itu. Kata sekali lagi, Yabes memiliki makna bahwa aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi Yabes terlahir dalam kondisi susah, saudaraku. Ayat yang ke-10 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10, dan ayat ke-10 berkata, Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, sampai hari ini lagu doa Yabes dipopulerkan oleh banyak gereja-gereja dan menjadi doa dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Apa yang kita nyanyikan hari ini menyatakan bahwa itulah pengharapan kita di dalam Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan melindungi saudara daripada malapetaka sehingga sakit penyakit itu tidak menimpa saudara. Itulah doa Yabes yang dia percayai bahwa Allah itu luar biasa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pesan di chatting sudah masuk bahwa ada permohonan doa untuk Ibu Cipto yang sedang sakit asam lambung. Ya, kiranya Tuhan jamah sehingga kelemahan tubuh dan sakit penyakitnya disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Saudaraku, sebelum kita berdoa pada pagi hari ini, kita akan mempercayai doa kita itu doa yang dijawab oleh Tuhan. Ya. Beranikan dirimu untuk meminta kepada Tuhan. Nyatakan imanmu bahwa keberanianmu itu ketika engkau berdoa meminta kepada Tuhan, kau harus bergerak. Ya. Ketika engkau sudah berani berdoa untuk meminta kesembuhan kepada Tuhan, engkau harus berani bertindak dan bergerak, bangkit dari tempat tidurmu, bangun dan mulai makanlah. Kalau Yeremia 17 ayat 14 berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Perkatakan iman, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Secara khusus kita akan berdoa untuk Ibu Cipto yang sedang lemah tubuh, sakit, ya. Dalam berkat nama Yesus, pada pagi hari ini hamba-Mu kami dari tempat ini, dari rumah ini
rumah masing-masing yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, di dalam berkat nama Yesus. Kuasa Tuhan turun atas umat Tuhan yang sedang berdoa hari ini dan mengikuti ibadah di pagi hari ini. Kuasa Tuhan dan mukjizat Tuhan terjadi atas umat Tuhan di rumah masing-masing. Kami menyebut dalam berkat nama Yesus, berdoa untuk Pucipto, Tuhan jamah sakit lambungnya, asam lambungnya, Tuhan jamah hatinya, Tuhan jamah pikirannya sehingga diberikan sukacita. Pulihkan rasa di lidahnya dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menyehatkan. Berikan kekuatan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bangkit dan makanlah dalam nama Yesus. Saudaraku, dalam Mazmur 6 ayat 3, kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana, sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Orang yang sedang sakit, yang mengharapkan dirinya untuk menjadi sembuh dari sakit penyakitnya, seringkali merasa khawatir, takut dan gemetar, lemas. Kenapa? Merasa bahwa kapan ini bisa sembuh dan sehat. Saudaraku, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu sanggup menolong kehidupan saudara. Saudaraku, ada pesan yang masuk lagi pada pagi hari ini. Untuk Mas Sunggul, mohon doa untuk doa pribadi, ya, masih kurang enak badan, demam, mual. Kita akan berdoa dalam berkat nama Yesus. Untuk Mas Unggul yang ada di rumah, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan sehatkan, Tuhan sembuhkan, pulihkan Tuhan saluran pencernaan, tenggorokan dan rasa yang ada di mulutnya, lidah, bibirnya, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan matikan segala kuman, sakit, penyakit, virus, bakteri dalam nama Yesus. Jadikan sembuh, jadikan sehat, jadikan tahir dalam nama Yesus. Terjadilah sesuai dengan apa yang engkau percaya dalam berkat nama Yesus. Juga kita akan berdoa pada pagi hari ini untuk Ibu Daria, ya. Bu Daria, Mbak Yayune yang kurang sehat, ya, doa untuk orang tua kita dalam berkat nama Yesus. Untuk Mbak Ika dan Ibu Daria yang ada di rumah, Tuhan jamah Ibu Darsono, Bu Daria yang sedang lemah tubuh, sakit karena tua, berikan kekuatan dalam berkat nama Yesus, kesehatan, damai secara sukacita terjadi dalam kehidupan Ibu Darsono atau Ibu Daria ini. Tuhan berikan sukacita dan berikan Tuhan kekuatan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, berkati Mbak Ika yang menemaninya dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum kita lanjutkan untuk doa-doa kita untuk jemaat Tuhan, ada satu hal pesan dari kebenaran firman Tuhan, ya. Belas kasihan Tuhan itu turun kepada orang yang percaya kepada Tuhan itu saat kita sujud
menyembah Dia. Jadi orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, tidak mungkin dia sombong, tidak mungkin dia bahwa dia mempercayakan hidupnya atas kemampuannya sendiri, tapi dia akan mengandalkan Tuhan. Makanya orang yang beriman, percaya kepada Tuhan itu suka datang kepada Tuhan. Jadi belas kasihan Tuhan itu turun saat kita sujud menyembah Dia, beribadah kepada Dia. Beranikan diri saudara menyerahkan dirimu kepada Tuhan, menyerahkan hidupmu kepada tangan Tuhan yang perkasa, sujud dan sembahlah Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara. Apalagi pada pagi hari ini, kesempatan meluangkan waktu, menyisihkan waktu dan memprioritaskan waktu untuk beribadah kepada Tuhan, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu kisah dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai yang ketiga, saya mau bacakan untuk saudara. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Orang banyak berbondong-bondong itu mengikuti Yesus. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Sakit penyakit kusta adalah penyakit yang pada zaman itu dianggap sebagai kutukan, saudaraku. Sehingga orang yang sakit kusta itu mengalami karantina, disingkirkan, diasingkan, dikarantina. Kalau zaman ini sedang viral adalah isolasi mandiri, saudaraku. Tapi bukan hanya sekedar isolasi mandiri, saudaraku. Ya, penyakit kusta itu dianggap sebagai penyakit yang berbahaya, dan orang yang sedang sakit kusta itu adalah sedang dalam kutukan Tuhan, hukuman Tuhan. Makanya diasingkan, saudara. Tapi ketika Yesus ada di tengah-tengah kota itu, ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Di situ si kusta ini mendengar, melihat bahwa ada seorang yang bernama Yesus. Ayat yang kedua, maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia. Saudaraku, si kusta berpenyakitan ini ketika melihat dan mendatangi Yesus, dia sujud menyembah. Kata sujud memiliki arti tersungkur, ya. Kata sujud memiliki arti menyerah. Kata sujud memiliki arti bahwa dia sudah pasrah, mau diapakan pun ikut, ya. Lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Si kusta berkata kepada Yesus, Tuhan, ya, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku, Tuhan dapat menyembuhkan aku, Tuhan dapat menyelamatkan aku. Apa yang jadi respon Yesus pada waktu itu? Ayat yang ketiga, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pesan yang disampaikan pada bagian ini, Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir, aku mau, jadilah engkau sehat, aku mau, jadilah engkau sembuh. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kusta. Saudaraku, datanglah kepada Yesus dengan hati yang jujur bahwa engkau butuh Yesus. Bukan mau memanfaatkan Yesus, tapi engkau benar-benar membutuhkan Yesus dalam hidupmu, sehingga hidupmu akan bergandengan tangan dengan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Markus 1 ayat 41 pun dikatakan, maka tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir, aku mau, jadilah engkau sembuh, aku mau, jadilah engkau sehat, aku mau, jadilah engkau bersih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita juga akan berdoa untuk orang-orang yang kita kasih dan kita kenal.
Kita sepakat untuk berdoa bagi orang-orang yang sedang terpapar virus corona. Kita mau angkat tangan kepada Tuhan, kita mau menyerah kepada Tuhan dan membawa nama-nama yang kita ingat, yang kita tahu, kita bawa kepada Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, berdoa untuk Bu Wiwit dan anaknya Gloria dalam berkat nama Yesus. Dari rumah Tuhan ini hamba-Mu berdoa, kami sepakat dalam berkat nama Yesus dimatikan virusnya, dimatikan sakit penyakitnya, disembuhkan dalam nama Yesus. Jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau tahir. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kita juga akan berdoa. Sekali lagi untuk orang-orang yang sedang lemah tubuh. Kita berdoa dan mengangkat tangan kita untuk Rian di dalam nama Yesus. Kami sepakat dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah bersih, jadilah tahir. Tuhan matikan virusnya, Tuhan matikan kumannya, Tuhan matikan bakterinya dalam nama Yesus. Buat sehat, dibuat sembuh, dibuat tahir. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Ayu, untuk Popo Ana, untuk Hizkia, kiranya dibuat sehat dalam nama Yesus. Kami memberkati berkat kesembuhan, kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera dalam berkat nama Yesus. Kuasa Tuhan menjamah tubuh, kuasa Tuhan menjamah hidupmu di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Pak Cipto yang ada di rumah sakit di dalam nama Yesus. Kami meminta belas kasihan-Mu turun sehingga mengubah hidupnya, mengubah pikirannya, mengubah kesehatannya yang sedang sakit menjadi sehat dalam nama Yesus. Kami memberkati berkat kesembuhan di dalam nama Yesus untuk Pak Cipto dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Ama Sujun dan juga istri saya. Kiranya Tuhan buat sehat, buat kuat. Jika Tuhan masih berbelas kasihan pada hari ini, Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Bu Sriati, Mami Lukas, Pak Giyato, Bu Trisno, Pak Sasongko, Pak Slamet, Ibu Hari, Pak Kuncoro, Pak Daryo, Pak Bambang dan keluarganya, Ike, Tioma, Winda, Bu Raswono dan Hilda, juga Hermin, Johannes. Dalam berkat nama Yesus kami memberkati hidupmu dari tempat ini di dalam nama Yesus. Berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat kekuatan Tuhan yang menyembuhkanmu dan membuat hidupmu sehat di dalam nama Yesus. Diberkati hidupmu, diberkati keluarga, diberkati pekerjaanmu dalam nama Yesus. Tuhan berikan sukacita untuk orang-orang lansia yang ada di sekeliling kami dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang menjadi pelayan ibadah pada pagi hari ini. Berdoa untuk Dimas dan keluarga, Pak Victor dan keluarga, untuk David, ya, untuk Bu Suci, untuk Bu Erlina, untuk Hizkia. Di dalam berkat nama Yesus, berkati hamba-hambamu yang melayani pada pagi hari ini dengan
berkat kesehatan, kekuatan Tuhan jagai, Tuhan cover, Tuhan proteksi dari segala sakit, penyakit, dan virus dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum kita lanjutkan doa kita, saya ingin mengajak saudara memiliki keyakinan yang teguh, supaya saudara percaya apa yang engkau doakan, engkau terima pada pagi hari ini. Mazmur 6 ayat yang ke-10, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus mendengar apa yang menjadi seru doamu dan menerima apa yang menjadi permintaanmu. Proposalmu dikabulkan Tuhan. Amin. Permohonanmu dikabulkan Tuhan. Yakin dan tekun menanti pertolongan Tuhan, itu yang menjadi keyakinan saudara hari ini. Saudaraku, kita akan lanjutkan. Ya, berdoa untuk yang ulang tahun pada minggu-minggu kemarin, untuk sepanjang minggu ke depan, ya. Berdoa untuk Koko Ana tanggal 7, berdoa untuk Ferdi Ferdinand tanggal 10, berdoa untuk Mbak Suci yang tanggal 12 juga ulang tahun. Kiranya kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti saudara kita yang berulang tahun, saudaraku yang dikasih Tuhan. 2 Samuel 7 ayat 29, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Dalam berkat nama Yesus, diberkati Mbak Suci, diberkati Ferdinand, diberkati Popo Ana, yang Tuhan boleh perpanjang hidupnya sampai detik ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati masa depan dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, masih ada ya doa-doa yang kita mau minta kepada Tuhan. Berdoa untuk Ciayun, Pak Stephen, Doni, Laura, ya. Kiranya Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga yang ada di rumah masing-masing. Berdoa untuk Pak Stephen dan keluarga yang ada di Mipiran dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan menjagai, Tuhan menghiburkan keluarga, Tuhan mencukupkan, memelihara dalam nama Yesus. Berdoa untuk Ciayun, Tuhan berkati, Tuhan berikan sehat, kekuatan supaya tetap bekerja dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam berkat nama Yesus, jadilah kuat, jadilah sehat, dan jadilah berkat untuk banyak orang dalam nama Yesus. Berdoa untuk Doni dan Laura yang ada di rumah, kiranya Tuhan juga melindungi keluarga ini, Tuhan juga memproteksi keluarga ini, Tuhan juga mengubahkan, memulihkan keluarga ini dalam berkat nama Yesus. Diberkati keluarga ini, dibuat sehat, dijagai Tuhan di dalam nama, diberkati segala pekerjaan yang diusaha dalam berkat nama Yesus. Sekali lagi saudaraku, ucapkan dalam mulut saudara, perkataan saudara, seperti Mazmur 86 ayat yang ke-20 yang ke-8. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, perhatikanlah suara permohonanku. Pasanglah telinga. Kita berbicara, kita berdoa, telinga Tuhan mendengar, terbuka. Mazmur 28 ayat yang kedua, dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong.
dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Ya, minta belas kasihan turun, hadirat Tuhan turun. Ketika Tuhan mendengar permohonan saudara, Tuhan memerintahkan ya malaikatnya untuk menolong saudara, sehingga saudara bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, seperti halnya dalam 2 Timotius 1 ayat yang ketiga, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Ya, percayai Tuhan baik siang maupun malam, apa yang kau lakukan, yang kau harapkan baik siang maupun malam, Tuhan tetap menjaga dan memproteksi hidup saudara. Tuhan sanggup membuat kesehatan pulih, Tuhan sanggup membuat kesehatanmu itu menjadi normal kembali, penciumanmu normal kembali, rasa di lidahmu normal kembali, engkau bisa makan dan menghirup udara dengan normal. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang sedang terpapar COVID-19, dalam nama Yesus dimatikan virusnya. Amin. Berdoa untuk Terry yang ada di Lampung. Puji Tuhan, Tuhan menolong hidupnya. Dalam nama Yesus, berdoa untuk Terry. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan jadikan kuat, Tuhan jadikan engkau sehat, Tuhan jadikan engkau sembuh. Jadikan engkau tahir, dipulihkan paru-parumu di dalam nama Yesus. Yang bengkak Tuhan balut dan pulihkan dalam nama Yesus. Sehat, normal, tahir. Jadilah kuat, jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Berdoa untuk Anggi yang ada di Solo dalam nama Yesus. Tuhan jamah sakit penyakitmu, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan imunitas, pulihkan hatimu di dalam nama Yesus. Sukacita kesembuhan itu terjadi dalam nama Yesus. Berdoa untuk Hermin. Ya, dalam berkat nama Yesus, berdoa untuk Hermin dan anak-anak juga keluarganya. Dalam nama Yesus, berdoa untuk kesehatannya, berdoa untuk pekerjaannya, berdoa untuk rumah tangganya, berdoa untuk anak-anaknya dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, dan Tuhan buat sukacita menjadi penuh atas kehidupan Hermin dan keluarganya dalam nama Yesus. Berdoa untuk Pendeta Musi dan Ibu Anggra dalam nama Yesus. Hamba berdoa dari tempat ini dengan cinta kasih Tuhan, dalam berkat nama Yesus. Tuhan pulihkan kesehatanmu, Tuhan pulihkan kesehatan, jadilah sembuh dan jadilah sehat, jadilah tahir dalam nama Yesus. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi dalam nama Yesus. Berdoa untuk Pak T dan istri dan keluarga dalam berkat nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sakit penyakitnya dibuat Tuhan sembuh dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk anak-anak panti asuhan Siloam di dalam nama Yesus. Kami memberkati anak-anak panti ini dengan berkat-berkat yang daripada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dalam nama Yesus, berkat yang tidak lazim itu diterima oleh anak-anak panti. Dalam nama Yesus, pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan anak-anak panti ini. Dalam berkat nama Yesus, kami juga mau berdoa untuk secara khusus untuk Kota Purwokerto Banyumas. Kami berdoa untuk tenaga medis yang ada di kota ini, Tuhan. Dalam nama Yesus, dibuat Tuhan kuat, dibuat Tuhan senang, dibuat Tuhan sehat, dibuat Tuhan dijaga, diproteksi oleh Tuhan, sehingga dapat melayani masyarakat dengan kondisi aman. Dalam berkat nama Yesus, berkati tenaga-tenaga kesehatan yang ada di rumah-rumah sakit di seluruh kota Banyumas. Dalam nama Yesus, berdoa untuk tenaga-tenaga relawan pelayanan COVID-19
Berdoa untuk petugas-petugas kepolisian di lapangan yang sedang berjaga. Berdoa untuk pemimpin kota kami, berdoa untuk bupati dan wakil bupati, Bapak Usin dan wakilnya. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan kekuatan dan jagai, bukan sehat kuat. Berikan hikmat untuk tetap dalam menjalankan roda pemerintahan, tugas dan tanggung jawabnya di kota ini dalam berkat nama Yesus. Secara khusus kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, bangsa ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya bahwa Allah sanggup menolong bangsa ini dari keterpurukan, dan keterpurukan itu diubah Tuhan menjadi kemujuran dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk doa-doa yang sudah kami naikkan, sudah kami minta kepada dalam berkat nama Yesus. Tuhan Yesus suka dengan orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah menerima apa yang kita minta kepada Tuhan, belajarlah mengucap syukur kepada Tuhan. Allah suka dengan orang yang baik hati. Belajarlah ketika engkau sudah ditolong Tuhan, giliran jaga, engkau juga harus dapat bisa menolong orang lain dalam kehidupanmu. Karena Amsal 22 ayat 9 dikatakan, orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Belajarlah berbagi walaupun itu cuma sedikit, ya saudara. Dalam Ulangan 12 ayat yang ke-7, di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria. Ketika engkau bisa berbagi dengan orang yang sedang membutuhkan, engkau dapat bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan. Ketika engkau belajar menabung, memberkati orang lain, ya, Tuhan memperhatikan apa yang kau kerjakan hari kemarin, hari ini, dan hari esok, sehingga apa yang kau kerjakan diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan memberikan keuntungan demi keuntungan. Mungkin faktanya engkau melihat itu sedikit, tapi yang sedikit itu bisa mencukupi segala kebutuhanmu. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan melindungi engkau dari mara bahaya. Ia menjaga engkau supaya hidupmu selamat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan iman saudara, membuat saudara menjadi orang yang taat dan yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini, ya saudaraku. Jika engkau tergerak untuk memberikan, ya, pengucapan syukurmu kepada Tuhan, belajarlah sedikit berbagi kepada orang lain, ya. Jika engkau tergerak untuk memberkati pelayanan, belajarlah sedikit untuk mengucap syukur kepada Tuhan di rumah Tuhan. Jika engkau mau belajar menyatakan imanmu bahwa apa yang engkau doakan hari ini dijawab oleh Tuhan, bangkit, bergeraklah, berjalanlah, dan makanlah. Lihat bagaimana tangan Tuhan menjamah sakit penyakitmu. Engkau bisa makan enak, engkau bisa minum enak di dalam berkat nama Yesus. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan lagu doa Yabes sebagai iman yang kita nyanyikan di dalam Tuhan. Daerahku
rumah masing-masing maupun di mana saudara berada pada pagi hari. Terimalah doa berkat daripada Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus diberkati hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Yesus. Terimalah berkat kesembuhan, terimalah berkat kekuatan, terimalah berkat kesehatan di dalam nama Yesus. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati pasanganmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak, diberkati seisi rumahmu. Berkat-berkat yang tidak lazim itu mendatangi hidupmu dan keluargamu dalam nama Yesus. Jika engkau percaya bahwa Allahmu sanggup menolong hidupmu, Allahmu sanggup menyembuhkan sakit penyakitmu, dalam berkat nama Yesus yang percaya katakan, dalam nama Yesus hamba berdoa buat pekerjaanmu. Di dalam berkat nama Yesus diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati warungmu, jerih payahmu, jerih lelahmu dari kemarin hari, bahkan hari esok. Tuhan memberkati setiap usahamu untuk menikmati keberhasilan dan keberuntungan dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan hidupmu tercukupi dan dapat berbagi kepada orang lain dalam nama Yesus. Saudara yang percaya bahwa hari ini Tuhan menjawab doamu di dalam berkat nama Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Shalom.